Iya. Pengakuan mengejutkan terlontar dari 4 terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid Pertama, Edi Hermanto, Syarifuddin Dwi Kridayanti, dan Yudi Arminto. Keempat terdakwa kasus dugaan korupsi itu mengaku tidak menyesali perbuatannya. Hal tersebut dikatakan mereka dalam persidangan yang digelar di Kejati, Sumsel pada Jumat 22 Oktober 2021. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Nisha dari jurnalis Ripoku, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Oke, selamat siang Dea, Palembang melaporkan. Ya Nisha, apakah benar 4 terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya ini tidak menyesal atas perbuatan mereka? Iya, benar sekali Dea. Hal itu disampaikan oleh keempat terdakwa dalam persidangan yang digelar Jumat kemarin di Pengadilan Tipikor Palembang. Keempatnya merasa tidak menyesali karena merasa tidak melakukan perbuatan salah dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini. Begitu Dea. Lalu bagaimana tanggapan hakim saat itu mendengar pernyataan dari keempat mereka itu? Oke, tanggapan hakim sendiri sangat menyayangkan ya. Hakim itu mengatakan dalam persidangan seharusnya keempat terdakwa ini menyesali perbuatannya. Pasalnya hingga saat ini Masjid Sriwijaya sendiri belum selesai dan belum menjadi bangunan yang seperti diharapkan oleh masyarakat Palembang, seperti itu deh. Lalu berarti akan ada sidang lanjutan lagi nantinya. Kapan akan digelar, Nisha? Oke, kalau untuk empat terdakwa Edi Hermanto, Syarifuddin, Edi Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridayanti, dan Yudi Arminto akan kembali digelar tanggal 29 Oktober 2021 nanti dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti itu, Ge. Baik, Tribuners, tadi rekan Nisha juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Roy Riyadi selaku jaksa penuntut umum Kejati Sumsel. Berikut keterangan lengkapnya. Dari keterangan saksi terdakwa tadi, bagaimana, Kak? Yudi Arminto sama dengan Dwi Kridayanti. Yang pertama, kita menanyakan mengenai proses lelang ya. Artinya lelang itu dokumen yang dipersiapkan oleh Berantas pun dokumen yang tidak bisa mereka ketahui kaitan dokumen lelangnya untuk melakukan penawaran. Penawarannya pun tidak melibatkan pihak Media Karya karena berdasarkan bukti dari ini tanda tangan dan dalam KSO itu dilakukan yaitu di bulan September ketika kontrak sudah dilaksanakan kontrak leasing murah. Terkait nominal yang disebutkan tadi, Kak, ada kaitannya nggak dengan terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin sendiri dalam kasus ini? Ya, nanti kita tanyakan dengan Edi Hermanto dan Syarifuddin. Kalau Syarifuddin ada kaitannya kan itu ada pengeluaran. Jadi prinsipnya pihak Berantas Yudi Arminto dan Dwi Kridayanti mengakui setiap pencatatan yang keluar dari kantor pusat itu tercatat sebagai pengeluaran kantor pusat. Setiap pengeluaran dari proyek tercatat sebagai pengeluaran proyek. Dan itu sesuai dengan dokumen-dokumen yang kita sajikan. Dari laporan sampai Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.